Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, semoga dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Badan Pengawas Pemilu hari ini sedang melaksanakan salah satu program pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat umum di dalamnya. Dan untuk membahas hal itu, episode kali ini podcast Bawaslu Kabupaten Serang sudah kedatangan Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang, ada Bapak Abdurrahman. Selamat siang Bapak Abdurrahman. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Bawaslu, Bapak Abdurrahman ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Serang yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Ya, benar. Dan beliau akan menjelaskan terkait dengan salah satu program yang sudah saya sebutkan tadi, yakni program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Pak Oman, SKPP itu sebetulnya sekolah model seperti apa? Program kayak gimana yang dilaksanakan Bawaslu? Ya, terima kasih pada Bawaslu Kabupaten Serang. Pengantar acara pertama ingin saya menyampaikan bahwa SKPP ini adalah program yang digagas oleh Bawaslu RI, karena ini merupakan agenda yang rutin dilakukan 3 kali. Yang ketiga kali? Iya, yang pertama itu lakukan tatap muka. Yang kemarin di minimalisir ini yang sekarang dilakukan insya Allah secara tatap muka juga dengan memakai protokol. Nah, ini adalah salah satu program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang mana disebutkan dalam pengawasan itu harus melibatkan apalagi dalam tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan. Nah, ikhtiar ini adalah mudah-mudahan bagian dari pengawasan yang melibatkan semuanya, karena Bawaslu sadar selama ini Bawaslu keterbatasan baik dari jumlah personil dan hal-hal lainnya menyangkut pengawasan baik itu pemilu ataupun. Maka Bawaslu mengadakan program yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, di mana tujuan program ini ingin mencari mitra Bawaslu dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi si siswa ini nanti yang sudah masuk dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ke depan akan jadi mitra, bagaimana dia nanti bisa menjadi partner lah gitu ya, partner Bawaslu, partner Bawaslu dalam proses pengawasan di tengah masyarakat. Iya. Kalau sekolahnya itu ini kan bentuknya sekolah kader pengawasan partisipatif, berarti bentuknya pendidikan. Nah, bentuk pendidikannya itu ngapain aja? Sekolahnya ngapain aja? Ya, sekolah ini sama seperti biasa gitu ya. Kayak sekolah pada umumnya. Sekolah pada umumnya. Jadi pertama dia harus daftar. Oke. Dia harus daftar, kemudian setelah daftar nanti ada proses administratif dan nanti akan diumumkan ya berapa yang lulus administratif untuk kemudian mengikuti sekolah. Ada sekolah dasar. Oh, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, dan ada sekolah lanjutan. Ini juga tadi di sekolah itu pertanyaannya kemudian apa yang akan didapatkan. Ini kan sekolah ya. Betul. Sama seperti biasa, Bawaslu sudah menyusun kurikulum kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut proses pengawasan, termasuk di dalamnya ada dasar hukum dan lain sebagainya. Ya, berarti ada tenaga pengajarnya, ada gurunya ya, ada. yang memberikan pendidikan itu. Siapa itu? Oman, Bawaslu menyiapkan. Nah, sebelumnya Bawaslu sudah menyiapkan dari para expert. Oh ya, para expert itu ada yang dari pegiat pemilu, ada dari pemantau, ada akademisi, termasuk Bapak Ibu yang ada di Bawaslu Provinsi yang nanti sudah lulus TOT untuk kemudian
dididik menjadi fasilitator bagi teman-teman yang mengikuti SKPP ini. Menarik sekali. Ya. Kita jadi salah satu program yang meningkatkan kualitas masyarakat terkait pengetahuan demokrasi dan kepemiluan mungkin ya. Ya, jadi sebetulnya kan begini, persoalan demokrasi dan pemilu ini bukan hanya tanggung jawabnya ada di penyelenggara pemilu. Dalam hal ini Bawaslu, KPU. Bawaslu dan KPU. Ya, termasuk di dalamnya adalah proses pengawasannya. Kita ingin mentransformasikan pengetahuan yang biasa sudah tidak asing lagi bagi teman-teman kita penyelenggara itu menjadi pengetahuan teman-teman dalam hal ini masyarakat. Ya. Nah, kemudian tadi lahirlah program atau gagasan ini yang namanya SKPP. KPP ini segmennya adalah kalau dari segi usia dia 20 tahun sampai 30. Dengan harapan ke depan proses penyelenggaraan pemilu dan demokrasi ini kan ada di tangan mereka. Jadi yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan proses-proses di dalamnya mereka sudah lebih dulu tahu. Untuk kemudian karena mereka ini dipersiapkan menjadi kader ke depan, kader penyelenggara, kader lain sebagainya. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang masih terjadi dalam proses pemilu ini sejak awal mereka sudah bisa mendeteksi. Jadi sudah muncul ide gagasan bagaimana ke depan dia akan berpartisipasi aktif dalam proses pemilu. Berapa lama ini sekolahnya Pak Oman? Ya, ini ada jenjangnya. Jadi tadi itu ya dasar. Di program dasar itu dia berlangsung selama 3 hari. 3 hari, di mana selama 3 hari ini nanti akan dilatih gitu ya, akan diberikan materi-materi berkaitan dengan pemiluan. Terus yang selanjutnya untuk yang menengah ini dia akan 5 hari. 5 hari. Selanjutnya untuk yang lanjutan ini selama 7 hari. Waktunya kapan gitu ya? Itu antara dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Rentangnya. Rentang waktunya tahun 2021. Oke. Mungkin banyak sahabat Bawaslu setelah mendengar penjelasan dari Pak Oman di edisi podcast kali ini merasa berminat atau tertarik untuk ikut gabung bersama kami di mitra kami melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Caranya gimana Pak Oman? Ya. Mendaftar. Pertama tadi dibuka akun medsos Bawaslu, baik itu Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten Serang. Untuk itu kemudian silahkan di situ ada formulir download untuk berkaitan dengan proses pendaftarannya, termasuk juga di situ ada syarat-syaratnya. Ya, syarat dan ketentuan bagi si pendaftar. Ya sama lah seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Hanya yang barangkali agak beda itu dari segi usia dia minimal 20 tahun maksimal 30 tahun. Lebih-lebih sih yang misalnya dibutuhkan itu yang aktif di organisasi. Jadi kenapa kemudian aktif di organisasi? Karena kami percaya kalau sudah tergabung di organisasi dia punya komunitas untuk kemudian bisa disebarkan kepada teman-teman di organisasi. Dan kami juga tidak lupa memperhatikan teman-teman di difabilitas. Oh, ada afirmasi juga ya? Afirmasi juga termasuk teman-teman perempuan. Karena sejauh ini peran serta mereka juga harus kita terus tetap aktif untuk mengajak teman-teman disabilitas dan teman-teman. Ya intinya bahwa ini bukan hanya program Bawaslu yang pengertian yang dinikmati oleh internal. Sekali lagi ini adalah Bawaslu membuka diri bagi masyarakat secara umum yang sudah memenuhi syarat ketentuan untuk terlibat secara aktif menjadi kader pengawasan, kadernya untuk jadi mitra kita, untuk kemudian mudah-mudahan dengan ikhtiar yang Bawaslu lakukan ini ke depan tadi ketika dia misalnya jadi praktisi, ketika dia jadi penyelenggara segala macam, kalau sudah ada dasar ini dia sudah tidak terlalu kerepotan untuk bagaimana memahami regulasi, menjalankannya gitu ya, dan melaksanakan itu bagaimana. Oke. Terima kasih Pak Oman atas penjelasannya. Tapi sebelum kita akhiri podcast episode kali ini, mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang saya rasa terbesit di benak masyarakat ketika melihat tayangan podcast ini.
keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat belajar dari beberapa SKPP yang sudah dilaksanakan, kira-kira yang akan didapat oleh masyarakat ketika ikut SKPP ini bagaimana? Terlebih menjelang kita 2024 pemilu Ya. dan pilkada dilaksanakan. Kalau saya menyampaikan sama pertanyaannya ketika kita sekolah. Apa untungnya kita sekolah? Setelah sekolah kita mau ngapain? Betul. Sekolah itu kan tempat bagaimana kita dididik untuk berpikir. Betul. Salah satunya itu ya. Untuk berpikir kritis juga. Selain mendapatkan legal formal yang namanya ijazah. Nah, di Bawaslu ini keuntungannya pertama bahwa persoalan kebangsaan ini harus melalui saluran yang tepat. Begitu ya. Bahwa kalau kita penyelenggara pemilu ini kan melahirkan penyelenggara negara. Betul. Penyelenggara negara ini bisa lahir itu dari penyelenggara pemilu yang di dalamnya ada orang-orang yang bisa memahami berkaitan dengan regulasi kepemiluan. Khusus dengan Bawaslu, bahwa kita selama ini di regulasi kita banyak menyampaikan terkait larangan dan sanksi. Selama ini yang sudah Bawaslu lakukan adalah bagaimana dia melakukan fungsi pengawasan, fungsi pencegahan, dan fungsi penindakan. Namun itu semua ternyata lagi-lagi bukan solusi yang dalam mengatasi semua persoalan. Betul. Kaitan dengan pengawasan misalnya, bahwa kita butuh mata dan kaki dan telinga yang lain yang di luar Bawaslu yang bisa menyampaikan ke kita terkait misalnya ada informasi dugaan pelanggaran atau juga kaitan dengan penanganan pelanggaran. Kita butuh juga masyarakat yang berani melaporkan kaitan dengan ditemukannya misalnya di wilayahnya ada dugaan pelanggaran. Jadi sekali lagi bahwa pengawasan partisipatif ini menjadi keniscayaan bagi kelembagaan Bawaslu. Untuk itu Bawaslu mencoba model ikhtiar gitu ya, bukan hanya melakukan dalam bentuk sosialisasi gitu ya, tapi bagaimana mengaktifkan peran serta masyarakat dimulai dari proses sekolah ini. Yang keuntungannya pertama dari segi wawasan Betul. Wawasan dia pasti lebih dong antara sekolah dengan yang tidak sekolah, termasuk dari segi keilmuan. Nah, apalagi misalnya ada siswa yang ternyata dia basically juga ketika di kampus dia punya disiplin ilmu kaitan dengan hukum. Beririsan ya? Ya, barangkali ketika di Bawaslu dia sambil bisa berpraktek bagaimana cara penanganan pelanggaran, menyusun dokumen-dokumen berkaitan dengan pelanggaran dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Paman atas penjelasannya, dan semoga apa yang tadi disampaikan bisa sangat jelas diterima oleh masyarakat yang menyaksikan podcast terkait dengan program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Berapa hari lagi penutupan pendaftaran Pak Paman? Besok hari Jumat itu terakhir, jadi tanggal 28 besok ya? Tanggal 28 besok. Jadi harapan kami di Kabupaten Serang terutama ke anak muda, karena 20-30 itu kan anak muda, generasi milenial. Usia sedang sedang banyak pertanyaan. Betul, mencari jati diri. Rasa penasaran segala macam. Ini ada saluran yang barangkali kalau ngomong pemilihan itu kan di anak muda itu sesuatu yang asing. Gitu ya, atau taunya nyoblos hari H segala macam. Ini mumpung ada salurannya gitu ya, ada ruang eksplorasi, ruang implementasi. Karena anak muda harus tetap hadir itu karena persoalan bernegara itu dimulai dari proses pemilu gitu ya. Betul. Dari proses pemilihan. Jadi mereka bisa ngapain ke depan itu ya karena ada yang membuat kebijakan. Betul. Kebijakan itu lahir dari proses. Ruang-ruang inilah yang harus segera diisi oleh anak-anak muda ya, agar ke depan Indonesia, Banten dan Kabupaten Serang mobil khusus itu lebih tertata lagi. Amin. Ayo generasi muda gabung di program SKPP kami. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 28 Mei. Semoga yang menyaksikan video ini nggak lewat dari tanggal 28 Mei ya, sehingga masih bisa join. Mungkin itu saja segmen
podcast kali ini episode membahas terkait dengan program pengawasan partisipatif dalam bentuk sekolah kader pengawasan partisipatif. Pendaftarannya online. Silakan bisa mengakses situs atau website Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Banten ataupun Bawaslu Kabupaten Serang. Terima kasih Pak Oman atas waktu dan kesempatannya, luar biasa sekali. Sama-sama Pak. Semoga bisa bertemu langsung nanti dengan pemirsa podcast Bawaslu Kabupaten Serang, karena apa yang disampaikan luar biasa menarik, terutama untuk generasi muda. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.